Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Aiza Rahma dalam program Bincang-Bincang Penuh Makna. Nah, kali ini kita sudah bersama salah satu mahasiswa FUAD, yaitu dengan Kakak Arini Putih Intan Suri. Nah, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, Intan sehat. Aziza gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dan membahas tentang informasi-informasi kampus dan informasi yang memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang ada di rumah. Simak obrolan kami ya. Nah, Kak, kan Kakak merupakan salah satu mahasiswa FUAD atau mahasiswa KPI nih, Kak. Kenapa sih Kakak bisa milih KPI dulunya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini? Oh, jadi yang lebih Intan milih jurusan itu karena Intan suka komunikasi. Intan suka komunikasi awal dari SN, SBMPTN, semuanya Intan tetap memilih komunikasi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan gitu kan. Karena basicnya Intan tuh di komunikasi. Sebelumnya Intan sudah berusaha mencari jati diri, Intan lebih condongnya ke arah mana, mulai dari SMP, tingkat SMP, SMA, tidak menemukan Intan tuh sebenarnya cocoknya di mana sih, sehingga di waktu kuliah ingin memilih masuk ke bangku perkuliahan. Intan ingat lagi nih memori masa lalu. Kalau misalnya Intan tuh hobi cuap-cuap waktu kecil gitu, walaupun ya nggak sebenefitnya tuh nggak banyak seperti yang dewasa ini gitu ya. Tapi kan kita sudah ada modal dari kecil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi Intan pilih komunikasi sebagai jurusan Intan. Jadi teman-teman, Intan tuh sempat juga tes Stephen gitu. Tes sidik jari menentukan Intan tuh cenderung kemana gitu. Intan hobinya apa? Intan orangnya extrovert atau introvert kah? Intan feeling atau Intan lebih ke numerical kah gitu. Nah, jadi itulah perjalanan Intan memilih jurusan. Dari perjalanan itu Intan mencoba untuk mengikuti lomba ini dan itu, tentang karate, tentang matematika, olimpiade, ikut puisi juga, dan semuanya Intan cobakan. Dan Intan lebih pasnya ke komunikasi. Dan akhirnya Intan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Seperti itu, Kak Aziza. Nah, Kak, mengenai keseharian Kakak nih, Kak, kegiatan Kakak tuh setelah pulang kampus gimana sih gitu? Apakah ada job-job untuk MC ataukah bagaimana? Oh, jadi kesehariannya itu pulang dari kampus itu lebih suka mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah gitu. Yang penting kita stay in the course itu harus nyaman gitu ya. Bersih-bersih, mempersiapkan makanan, minuman, dan beberapa hal yang untuk dipelajari di rumah gitu. Kita tuh biasakan untuk membaca buku. Itu yang selalu Intan berusaha tanamkan dalam diri Intan sendiri gitu. Dan karena kita kalau modal MC itu nggak modal cuap-cuap doang gitu. Kita butuh yang namanya ilmu pengetahuan yang ada di dalam kepala kita sendiri gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan si A, si B, pasti memiliki beda warna, beda pengetahuan. Jadi kita masuk ke A, kita juga masuk obrolannya sama si B gitu. Contohnya seperti itu gitu. Nah, Kak, kegiatan Kakak di kampus tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa diceritakan ke sobat yang ada di rumah gitu. Kalau kegiatan ke kampus itu lebih yang kalau awal pergi itu pasti jalan kaki. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi sibuk ada acara, kita pakai motor gitu. Dan selain itu kalau di kampus itu memang adalah hal yang betul-betul menjadi hobi Intan kita. Karena di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini teman-teman itu lebih banyak praktek ya gitu. Kak Aziza sendiri juga merasakan gitu kan. Kita praktek, kita mau belajar tentang radio, it's not just talk about teori dan teori. Tetapi kita juga langsung terjun ke lapangan gitu. Tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di labor atau di kampus saja, tapi kita juga dibawa oleh dosen yang ada di kampus UIN ini untuk hunting atau untuk membuat siaran gitu. Seperti studi tour ya, Kak ya? Iya, betul banget. Jadi kita explore tuh lebih ke pengalamannya lebih sih gitu. Iya. Nah, Kak, kan setiap perjalanan itu pasti ada lika-likunya nih. Gimana sih lika-liku perjalanan hidup Kakak sampai di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini? Nah, kalau lika-liku itu lebih kepada
lebih kepada fasilitas dari diri sendiri ya gitu. Lika-liku kita tuh misalnya kita belajar di kafe, desain komunikasi visual. Jadi kita tuh butuh yang namanya fasilitas untuk menunjang pembelajaran di desain itu gitu. Karena laptop biasa untuk ngetik Microsoft dengan Microsoft Excel itu nggak cukup. Untuk menutup jumpaan kita pada hari ini, kita akan minta kata-kata motivasi nih dari Kak Intan untuk sobat bincang-bincang di rumah supaya bisa menjalankan perkuliahannya itu dengan sepenuh hati seperti bagaimana Kak Intan menjalani perkuliahannya. Nah, sedikit motivasinya Kak. Sebenarnya aku juga berusaha untuk menguatkan diri gitu, untuk konsisten terhadap sesuatu hal yang telah aku pilih. Belajar untuk di tingkat perkuliahan. Jadi teman-teman, aku pengen pesan kalau misalnya kita udah niatnya baik tapi kita memiliki kendala dengan perasaan kita sendiri, ingin menyerah karena beberapa kegelisahan, tantangan dan kesulitan yang sulit diatasi, teman-teman coba deh kuatin diri lagi dan ingat kenapa kita memulai itu semua. Alasannya kita harus ingat. Dan setelah itu kita kan masih kuliah, masih dibiayai oleh orang tua. Kita juga harus ingat, kita kuliah capek, tapi yang mencari uang untuk kuliah kita tuh lebih capek gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan juga bagaimana ya implementasi dari ilmu kita. Mungkin tidak 100% kita bawa atau ingat di dalam kepala kita, tetapi setidaknya kita mempraktekkan itu dengan sungguh-sungguh, baik itu dari segi tugas, makalah, dan hal-hal yang bersifat praktisi di lapangan seperti itu. Itu sih motivasi dari Intan sedikit aja. Semoga motivasi dari Kak Intan tadi berguna ya bagi sobat-sobat bincang di rumah. Nah, motivasi dari Kak Intan ini merupakan penutup dari jumpaan kita pada hari ini. Nah, saya Aiza Rahma dan bintang tamu kita Rini Putih Intan Suri pamit undur diri. See you.